Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Buana Perjuangan Karawang akan melakukan kunjungan UMKM yang berada di Cikampek. Langsung aja kita mulai. Baik, ini adalah proses wawancara kami kepada Ibu Yana yang selaku pemilik dodol Cina kue keranjang. Baik Bu, pertanyaan pertama, profil UMKM ya. Kapan usaha ini mulai didirikan? Didirikan sejak dari nenek ya. Ini kan usaha keluarga. Dari nenek sekitar tahun 70-an lah. Tahun 70-an udah bikin. Dari nenek, terus mama, terus sekarang saya. Berarti generasi ketiga. Selanjutnya, siapa saja pengelola usaha ini pada awal pendirian? Ya itu dari mama. Nenek berarti? Pertama dari nenek, terus ke mama, terus ke saya. Kalau alamat di mana? Karangsalam. Usaha yang Karangsalam ujung. Karangsalam. Desa Pucung. Desa Pucung. Awal mulai ide usaha ini dibuat. Dari nenek, Iya. Nggak tahu kan Meneruskan ya? penerus. Untuk struktur organisasinya nih, seperti apakah struktur organisasi yang digunakan oleh usaha ini? Gimana maksudnya struktur? Jadi dari owner, bawahnya kan ada direktur, biasanya kalau perusahaan besar ya. Kalau ini pribadi ya, Sendiri. paling mengerjain orang gitu ya, Iya. mengerjakan orang. Ada karyawan yang mengerjakan orang untuk pembuatan proses. Iya. Apa tugas dari masing-masing struktur organisasi? Kalau misalnya pas bikin banyak mah ya yang satu ngadonin gitu, terus yang satu masukin ke keranjang, kecetakan, terus ada juga yang ini api. Itu banyak juga. Dalam proses pembuatan bagian Ada masing-masing. Dalam satu waktu itu tuh ya. Ya. Jumlah karyawan usaha pun Kalau misalnya sekarang mah cuma satu orang, satu orang. kecuali Imlek. Kalau Imlek kan banyak ya, Iya. bisa 6 orang. Nah. Kalau jam kerjanya Jam kerja dari pagi misalnya jam 6 iya. sampai jam 7 malam pengangkatan. Lebih dari 12 jam 12 ya. jaman prosesnya. Nah, untuk sistem penggajian karyawan Masing-masing kan ada pegangan, jadi beda-beda gajinya. Ada yang 170, ada yang 120, ada yang 100, gimana ini gimana kerjaannya. Berapa konsep yang didapatkan Sekitar 50% lah dari harga dari modal? modal. Kurang lebih ya. Iya. Besarnya modal untuk produksi kan? Minimal 1 juta minimal. Siapakah rival atau pesaing bisnis Tante pada saat ini? Ada ya, mungkin kalau misalnya sekarang ada produksi 3 yang bikin itu. Ada 3 orang lah, ada 3 untuk di Cikampek ini ya. yang Iya. di Cikampek. Dan Tante punya kelebihan sendiri. Ada Bu resep sini. Ada Rahasia. rahasia yang mereka tidak tahu. Apakah strategi dan rencana usaha untuk menang pesaing? Ya paling mereka kan kalau bikin per tahun ya. Iya. Kalau saya bisa seminggu sekali gitu. Bagaimana bagaimana pesanan pre-ordernya dari Tante? Gitu. Saya kan masukin ke toko-toko juga. Bagaimana tahapan dalam proses pembuatan produk?
itu dari awal. Awal banget yang Dari tadi awal Dari awal sampai akhir. dari penggilingan adonan, Adonan terus penggilingan. masukin ke keranjang gitu, cetakan, terus pengukusan, terus pengangkatan. Pokoknya 12 jam lah. 12 jam. Heeh. Itu yang makan waktu tuh apa? Itu pengukusan Pengukusan sampai 10 jam. 10 jam. Makan waktu banget itu. Itu masih 3 jam dikasih air, dikasih Setiap 3 jam? 3 jam, per 3 jam. Soalnya kalau nggak bisa gosong itu. Airnya kan susut. Bagaimana strategi penetapan harga yang diterapkan untuk produk yang ditawarkan? Harganya per kilo, Per kilonya per berapa? kilo 28 lah minimal Itu udah standar. untuk penjual lagi. Kalau satuan bisa Satu bisa 10.000. satunya. Sekilo teh isi 3. Ya, satunya 10.000. Jadi 30 kalau yang satuan. Kalau udah masuk toko udah beda lagi harganya. Iya, kan Terima mereka ya. yang cari untung, Pak. 15.000 Iya. satunya. Apakah harga yang diberikan sudah mengikuti pemasaran? Harga pemasaran? Udah inilah ya, udah pasaran segitu. Iya, Yang lain juga sudah segitu standar. sih. Udah standar. Apakah usaha ini melakukan kegiatan promosi penjualan secara langsung dalam memasarkan produk yang ditawarkan? Masukin ke toko-toko paling. Iya, masukin ke toko-toko di samping pribadi. Kalau Imlek mah kan pribadi juga ya, dia buat kasih-kasih orang. Nah, kalau misal sekarang mah yang seminggu sekali masukin ke toko-toko. Dalam melakukan promosi, usaha ini menggunakan media apa saja? Paling Facebook. Facebook. Jualin di Facebook Sama gitu ya. Open Facebook PO saja. gitu. Heeh. Facebook aja. Bagaimana saluran distribusi atau pemasaran untuk memasarkan produk? Gimana maksudnya? Distribusi. Distribusi itu penyaluran dari produsen, tante ke konsumen, pelanggan. Ya paling itu yang ke toko-toko itu kan. Ya, ntar ke toko-toko. Terus itu tadi Facebook ya. Facebook. Terus paling ke teman-teman lah. Kenalan-kenalan. Siapa dan sampai manakah pemasaran produk ini? Sampai mana? Dari sini bisa ke Dengklok, Purwakarta, Karawang, masuk. Bagaimana itu ya sesuai pemasaran aja. Tapi udah masuk ke daerah situ. Apa yang menjadi kekuatan dalam usaha ini? Jadi kekuatan. Kekuatan Ada tuh ya hal yang bisa ciri khas. ditonjolkan gitu. Iya. Ciri khas bisa termasuk. Oh ya itu ciri khas ya. Inilah dari warna. Dari warna atau rasa. Rasa. Ada bumbu rahasia. Ada ini rahasianya. Resep rahasia. Rasa rahasia. Untuk kelemahan produk tante apa? Maksudnya gimana? Kayak apa angkasa ada yang kurang atau apa gitu? Kelemahan. Kelemahan. Iya. Ya gimana sih? Lebih ke usahanya gitu. Ah. Kelemahan usaha. Ada nggak? Nggak. Ya nggak ini sih. Belum evaluasi atau gimana ya? Oke. Siapa ancaman dalam menjalankan usaha ini? Ancaman persaingan Iya, lah ya. Saingan bisa jadi itu. Ya paling ya nanti kalau persaingan mah dari pas Imlek. Pas Imlek ya. Pas mereka kan bikin semua tuh. Dari sini ada 4 yang bikin tempat. Itu kalau sekarang nggak ada saingan, enjoy. Cuman seminggu sekali. Kan ketika musim pemilu apakah ada efek yang dirasakan? Kita ganti. Ketika musim apa sih, ketika tahun baru Cina apakah ada efek yang dirasakan? Apa jawabannya, Bang? Gimana? Bakal lebih ramai. Tapi kalau Idul Fitri juga bikin. Begitu bikin. Kadang-kadang kan suka ada yang pesen juga Idul Fitri. Jadi nggak pakai, misalnya buat kasih orang biasa kan kue kaleng gitu. Mereka jadi ganti sama dodol, sama kue keranjang. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.